Kami di sini ingin mempresentasikan hasil tugas besar matkul teori peluang kami yang berjudul Analisis Peluang Keberhasilan KRS pada Sistem Sirama Telkom University menggunakan distribusi hipergeometrik. Dengan makalah ini yang disusun oleh saya dan teman-teman saya, yaitu Zahra Citra Amelia, Laura Jasmine Pertandiawan, dan juga Floren Francisca Elizabeth. Lalu langsung masuk ke bab 1 pendahuluan. Masuk ke bagian latar belakang ini, sistem informasi akademik ini menjadi komponen penting untuk mendukung proses administrasi pendidikan di berbagai perguruan tinggi dengan memanfaatkan sistem digital. Salah satunya itu terjadi di kampus Telkom University dengan tersedianya layanan pengisian kartu rencana studi atau KRS yang diakses melalui sistem registrasi akademik mahasiswa Telkom University atau melalui Sirama dan digunakan untuk mempermudahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi selama 1 semester tanpa perlu datang langsung ke bagian akademik. Sirama sendiri ini sudah menjadi sistem bagian informasi akademik oleh mahasiswa untuk melakukan berbagai aktivitas penting, seperti login, melihat jadwal, serta menyimpan atau memperbarui KRS. Namun sistem ini pada praktiknya tentu saja tidak selalu mengalami keberhasilan yang sama. Beberapa mahasiswa mengalami gangguan error saat mengakses sistem ini, terutama saat jumlah mahasiswa mengaksesnya meningkat. Untuk mengevaluasi kondisi tersebut ini diperlukan pendekatan probabilistik yang mampu memodelkan peluang keberhasilan berdasarkan dengan data yang tersedia. Salah satu distribusi peluang yang sesuai untuk kasus ini adalah distribusi hipergeometrik, yaitu dengan distribusi peluang untuk perubahan acak diskrit yang digunakan pada pengambilan sampel tanpa pengambilan dari populasi berbagai dengan 2 kategori, yaitu dari kategori sukses dan gagal. Dalam penelitian ini, keberhasilan mahasiswa dalam menyimpan atau memperoleh KRS tanpa error dikategorikan sukses, sedangkan kondisi lainnya dikategorikan sebagai gagal. Lanjut scroll. Lalu masuk kepada bagian B, yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah ini dalam penelitian ini kami mengambil ada 3, yaitu yang pertama ada bagaimana memodelkan peluang keberhasilan mahasiswa dalam menyimpan atau memperbarui KRS tanpa error pada sistem Sirama menggunakan distribusi hipergeometrik. Lalu yang kedua, berapa probabilitas diperoleh sejumlah mahasiswa yang selalu berhasil menyimpan atau memperbarui KRS tanpa error dalam suatu sampel acak dari populasi responden. Lalu, rumusan masalah yang terakhir, bagaimana interpretasi hasil perhitungan distribusi hipergeometrik terhadap kondisi keadaan sistem Sirama selama periode KRS. Lalu masuk ke bagian C, yaitu tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini terlebih dahulu yaitu pertama ada untuk menerapkan konsep distribusi hipergeometrik sebagai model peluang pada permasalahan nyata terkait sistem informasi akademik. Yang kedua, menghitung probabilitas keberhasilan mahasiswa dalam menyimpan atau memperbarui KRS tanpa error berdasarkan dengan data responden. Lalu yang ketiga, memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat keberhasilan sistem Sirama selama periode KRS. Penelitian ini juga pastinya diharapkan untuk memberi manfaat kepada pembaca, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambahkan pemahaman mengenai penerapan kontribusi distribusi peluang, khususnya distribusi hipergeometrik dalam memodelkan permasalahan nyata pada bidang sistem informasi akademik. Melalui penelitian ini, konsep perubahan acak diskrit dan pengambilan sampel tanpa pengembalian dapat dipahami tidak hanya dengan secara matematis, tapi juga dengan konteks aplikasi langsung berbasis data lapangan. Lanjut. Langsung. Lalu kita masuk kepada bab 2, yaitu bagian tinjauan pustaka. A. Distribusi hipergeometrik. Nah, distribusi hipergeometrik ini sendiri adalah salah satu distribusi peluang untuk berubah acak diskrit yang digunakan dengan memodelkan jumlah keberhasilan atau sukses dalam suatu sampel yang diambil secara acak, tanpa pengembalian dari sebuah populasi berhingga. Distribusi ini digunakan ketika setiap elemen dalam populasi hanya dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok, yaitu sukses dan gagal. Distribusi hipergeometrik ini berbeda dengan distribusi binomial, karena pada distribusi hipergeometrik peluang keberhasilan berubah pada setiap pengambilan, akibat tidak adanya pengembalian elemen ke dalam populasi. Oleh karena itu, distribusi hipergeometrik lebih sesuai dengan dalam permasalahan nyata yang melibatkan populasi terbatas dan pengambilan sampel pada sekali jalan.
Dengan penggunaan distribusi hipermetrik ini mensyaratkan beberapa karakteristik utama, yaitu populasinya bersifat berhingga dan jumlah elemennya diketahui. Pengambilan sampel dapat dilakukan tanpa penggembalian serta perubahan acak yang diamati merupakan jumlah kejadian sukses dalam sampel. Secara matematis, jika suatu populasi terdiri dari n elemen dan k elemen, dikategorikan sebagai sukses n sampai k elemen sebagai gagal, kemudian diambil n elemen secara acak tanpa penggembalian, maka peluang diperolehnya x elemen sukses dalam sampel dapat dinyatakan dalam fungsi distribusi peluang sebagai berikut dengan rumusnya, yaitu dengan batas nilai x yang memenuhi mat. Ya, langsung lanjut. Lalu masuk pada bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner pada mahasiswa Telkom University yang pernah menggunakan sistem registrasi akademik mahasiswa atau Sirama, yang periode pengisian kartu rencana studi atau KRS. Kuesioner dipilih sebagai instrumen pengumpulan data karena mampu menjaring informasi pengalaman penggunaan secara langsung, terstruktur, dan efisien dalam waktu yang relatif singkat. Responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 33 mahasiswa yang ditetapkan sebagai populasi sekaligus sampel penelitian. Kuesioner ini disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup yang berfokus pada pengalaman mahasiswa saat menyimpan atau membuat KRS melalui sistem Sirama. Hasil responden ini kemudian diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama kategori sukses, lalu yang kedua ada kategori gagal. Pengambilan sampel ini dilakukan tentunya secara acak tanpa penggembalian sesuai dengan asumsi distribusi hipergeometrik. Lalu masuk bagian B, pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner melalui GFROM, Google Form. Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang langsung diperoleh dari responden, yaitu mahasiswa Telkom University yang telah menggunakan sistem registrasi akademik mahasiswa atau Sirama pada periode pengisian kartu rencana studi atau KRS dengan jumlah 33 responden, di mana setiap respondennya merepresentasikan satu mahasiswa. Penyebaran kuesioner ini dilakukan secara online menggunakan media digital, sehingga memudahkan responden dalam mengisi kuesioner tanpa terikat oleh lokasi dan waktu tertentu. Kuesioner ini disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup untuk memudahkan proses pengelompokan data ke dalam kategori sukses dan gagal. Berikut ini pertanyaan terdapat pada kuesioner. Yaitu yang pertama ada seberapa sering Anda berhasil menyimpan atau memproyek KRS tanpa error di Sirama. Lalu lanjut, kita masuk ke bagian prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama dengan mengidentifikasi masalah. Lalu yang kedua, studi literatur, mengkaji teori dengan referensi terkait sistem informasi akademi serta distribusi hipergeometrik. Lalu masuk menentukan metode penelitian kuantitatif dengan pemodelan probabilitas menggunakan distribusi hipergeometrik dan kuesioner. Lalu masuk ke 4, penyusunan kuesioner, dan setelah melakukan penyusunan kuesioner, melakukan pengumpulan data dari 33 mahasiswa yang telah mengisi kuesioner, lalu masuk ke pengolahan dan klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data ke dalam kategori sukses dan gagal, lalu masuk ke bagian analisis data, menghitung probabilitas menggunakan distribusi hipergeometrik, lalu terakhir menarik kesimpulan mengenai tingkat keberhasilan sistem Sirama. Lalu selanjutnya bab 4 masuk ke pembahasan. Yang A, bagian definisi permasalahan. Nah, permasalahan dalam penelitian ini itu berkaitan dengan tingkat keberhasilan sistem Sirama dalam melayani mahasiswa saat proses penyimpanan atau pembaruan kartu rencana studi atau KRS. Nah, pada periode pengisian KRS ini, sistem tuh sering diakses secara bersamaan oleh banyaknya mahasiswa. Jadi berpotensi menimbulkan gangguan ataupun error. Nah, kondisi ini tuh bisa menyebabkan perbedaan pengalaman pengguna. Nah, di mana sebagian mahasiswa itu dapat menyimpan atau memperbaiki KRS tanpa kendala, sementara sebagian lainnya itu bisa mengalami error. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan kuantitatif untuk memodelkan dan mengukur peluang keberhasilan sistem Sirama secara objektif berdasarkan data responden. Lalu yang B ada definisi perubahan acak. Nah, pada perubahan acak yang digunakan dalam penelitian ini adalah perubahan acak diskrit yang mengikuti distribusi hipergeometrik. Misalkan X itu dia menyatakan jumlah mahasiswa yang berhasil menyimpan atau memperbaiki KRS tanpa error dalam satu sampel yang diambil secara acak tanpa pengembalian dari populasi responden. Nah, populasinya tadi kan terdiri dari 33 mahasiswa. Nah, di mana setiap mahasiswa itu dikategorikan ke dalam dua kemungkinan hasil,
yaitu sukses dan gagal. Nah, nilai perubahan acak X ini bergantung pada jumlah mahasiswa yang termasuk kategori sukses dalam sampel, sehingga X-nya itu merupakan perubahan acak diskrit yang nilainya berupa bilangan bulat. Lalu masuk ke C, definisi parameter. Nah, secara matematis, fungsi peluang distribusi hipergeometrik itu dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya. Lalu dengan keterangan N besar itu sama artinya adalah jumlah seluruh mahasiswa dalam populasi sebesar 33. Lalu K besar itu adalah jumlah mahasiswa yang selalu berhasil menyimpan atau memperbarui KRS tanpa error. Lalu ada N dikurang K, itu artinya jumlah mahasiswa yang mengalami error. Lalu ada N kecil, itu jumlah mahasiswa yang diambil sebagai sampel. Lalu ada X besar, itu adalah berubah acak yang menyatakan jumlah mahasiswa yang berhasil dalam sampel. Lalu ada X kecil, itu nilai tertentu dari peubah acak X. Nah, nilai X memenuhi batas itu ketika rumus distribusi hipergeometriknya itu digunakan untuk menghitung probabilitas dengan diperolehnya sejumlah mahasiswa yang berhasil menyimpan atau memperbarui KRS tanpa error dalam suatu sampel acak. Nah, sehingga dapat memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat keandalan sistem sirama selama periode pengisian TRS. Selanjutnya, ini menghitung nilai peluang. Yang pertama itu adalah parameter distribusi hipergeometrik. Dari populasi tadi kita tahu bahwa ada 33 populasi dengan 6 mahasiswa yang berhasil tanpa error dan 27 siswa mengalami error. Next. Untuk menghitung peluang, kita menggunakan rumus yang di atas tadi. Nilai X sama dengan 2 itu dipilih karena kondisi rata-rata, di mana ada sekitar 20% dari sampel yang berhasil tanpa error. Jadi ini perhitungannya, P kita ambil nilai X-nya 2, di mana 6 dan 2 itu adalah sampel, bukan, yang berhasil, yang gagal, yang berhasil tanpa error. Lalu yang 27 itu adalah yang error, dan 8 itu diperoleh dari nilai 10 dikurang 2. Lalu, menghitung peluang X, di mana X lebih besar daripada 3. Ini rumusnya sama, cuman dia tambahannya ada sigma sampai 6. Nilai ini dipilih sebagai ambang keberhasilan sistem, yaitu ketika sebagian kecil namun signifikan mahasiswa dalam sampel dapat menggunakan sirama tanpa error secara konsisten. Lalu yang ketiga itu ada menghitung peluang di mana X-nya itu kurang dari 3 harusnya. Kurang dari 3. Ini memungkinkan sistem sirama itu mampu memberikan layanan stabil kepada mahasiswa berada pada kondisi akses tinggi. Dan berikut rumus min dan variasi. Next, langsung ke min. Rumus min atau nilai harapan distribusi hipergeometrik itu adalah EX sama dengan N dikali K per N, dan tahap perhitungannya begini. N itu diambil dari nilai sampel dari populasi, 6 itu adalah nilai yang mahasiswa yang berhasil tanpa error, dan 33 itu adalah jumlah populasi semuanya. Ke bawah dikit. Diperoleh nilai min-nya itu adalah 1,818. Ini menunjukkan bahwa setiap pengambilan 10 mahasiswa, rata-rata terdapat 1 hingga 2 mahasiswa yang berhasil menyimpan atau memperbaharui KRS itu tanpa error. Sehingga ini mencerminkan bahwa tingkat keberhasilan penuh sirama itu masih relatif rendah. Selanjutnya menghitung variansi. Rumusnya adalah N kali K per N dikali 1 kurang K per N dikali N min N per N min 1. Tahap perhitungannya demikian. Ke bawah lagi. Dari hasil perhitungan ini diperoleh nilai variansinya itu adalah
1,071, di mana ini menunjukkan bahwa penyebaran jumlah mahasiswa yang selalu berhasil tanpa error itu masih relatif kecil dan tidak jauh dari nilai rata-ratanya. Artinya jumlah mahasiswa yang selalu dalam setiap sampel cenderung konsisten sekitar 1-2 orang. Dan ini memperkuat hasil sebelumnya bahwa keberhasilan penuh sistem sirama itu belum merata di kawah. Next. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Dari penelitian ini, peluang keberhasilan mahasiswa dalam menyimpan dan memperbaharui kartu sirama, kartu rencana studi pada sirama, itu kami modelkan menggunakan distribusi hipergeometrik. Dari total 33 responden yang mengisi kuesioner, ada 6 mahasiswa yang menyatakan bahwa dia berhasil memperbaharui dan menyimpan KRS itu tanpa error, sedangkan 27 siswa lainnya mengalami error dengan frekuensi tertentu. Dengan karakteristik populasi berhingga dan pengambilan sampel tanpa pengembalian, distribusi ini membuktikan bahwa pemodelan ini sesuai untuk menghitung peluang keberhasilan sistem sirama secara kuantitatif. Hasil perhitungan probabilitas menunjukkan bahwa peluang diperolehnya sejumlah mahasiswa yang selalu berhasil tanpa error relatif kecil. Sebagai contoh, pada pengambilan sampel 10 mahasiswa, nilai harapan atau itu hanya sekitar 1,8. Yang berarti ada sekitar 1-2 mahasiswa yang berhasil menyimpan tanpa error. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan penuh sistem sirama masih rendah dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang mengakses sistem. Selain itu, hasil perhitungan variansi sebesar 1,07 juga menunjukkan bahwa error tidak terlalu besar dan cenderung konsisten. Dengan kata lain, pada sebagian besar sampel yang diambil, jumlah mahasiswa yang selalu berhasil tanpa error berada pada kisaran yang sama. Sehingga error pada sistem sirama ini masih dikatakan mahasiswa. Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem sirama mampu melayani sebagian mahasiswa dengan baik, jumlah mahasiswa yang penerapan distribusi ini, tingkat keberhasilan sistem dapat diukur secara objektif dan terstruktur, dan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola sirama untuk meningkatkan keandalan dan kualitas layanan. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri, selamat sore.